Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 9 dengan materi surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Selanjutnya pada tampilan ini kita melihat bahwa tulisan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Mungkin anak-anak Bapak bisa baca dari rumah atau buka kembali Al-Qur'annya di surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Oke, di sini kita akan membahas tentang hukum tajwid yang berada di dalam surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Untuk ayat pertama, di sini ada hukum tajwid alif lam syamsiah, mad tabi'i, mad lain, dan mad arid li sukun. Untuk ayat kedua ada mad tabi'i, ada ro tarkik, dan mad arid li sukun. Untuk ayat 3 ada mad tabi'i, alif lam qamariyah, dan mad arid li sukun. Untuk ayat keempat ada qalqalah sugro, ada alif lam qamariyah, ada ikhfa, ada mad jaiz munfasil, ada mad arid li sukun. Untuk ayat kelima, di sini ada gunnah musadah, ada qalqalah sugro, ada mad tabi'in, dan ada mad arid li sukun. Selanjutnya untuk ayat ke-6, di sini ada hukum tajwid mad tabi'i, mad badal, mad tamkin, alif lam syamsiah, izhar syafawi, izhar halqi, mad layin, dan mad arid li sukun. Selanjutnya ayat ke-7 ada mad tabi'i dan mad arid li sukun. Untuk ayat terakhir ada mad layin, lam tafkim, alif lam qamariyah, dan mad arid li sukun. Mungkin nanti anak-anak Bapak untuk mencatat hukum-hukum tajwid yang ada di surah At-Tin melalui slide yang sudah ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang terjemahan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Untuk yang pertama, ayat pertama artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua demi Gunung Sinai. Ayat ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat selanjutnya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Selanjutnya ayat ke-8 atau ayat terakhir, bukankah Allah Hakim yang Maha Adil? Apa makna yang terkandung di dalam surah At-Tin? Yang pertama adalah manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan paling sempurna, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, manusia akan jatuh martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia tidak beriman dan beramal soleh. Jadi kita akan jatuh martabatnya kalau kita nggak beriman dan tidak pula beramal soleh. Selanjutnya yang ketiga, Allah akan memberikan pahala yang besar dan tiada putus-putus bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Untuk makna selanjutnya yang ada terkandung di dalam surat At-Tin adalah Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Jadi kita semua nanti bakal menerima hasil dari perbuatan kita dengan seadil-adilnya di dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya adalah keterangan surah At-Tin. Surat At-Tin ini terdiri atas 8 ayat. Surah At-Tin surah yang ke-95 di dalam Al-Quran, dan ia termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah. Mungkin sampai di sini keterangan mengenai surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak melalui video ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi anak-anak Bapak untuk sholat selalu dijaga, berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka kembali di sekolah pendidikan amanah. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.